selamat hari Minggu semuanya. Halo semuanya, ayat apa pada hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat 24. Terambil dari Ibrani 12 ayat 28 yang berbunyi demikian. Karena kita menjadikan kerajaan yang tergoncangkan, marilah kita mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan Kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani pasal 12 ayat 28. Dengarkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Menurut cara yang berkenan. dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kasih kakak sekolah minggu, dadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kalian pasti sehat ya? Bergembira ya? Hari ini hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021. Kita punya hati yang gembira karena kita kembali sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita bernyanyi, kakak mau kalian semua berdiri dan kita akan bernyanyi hati yang gembira. Oke, silakan berdiri. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dengan hati yang gembira. Nah, sekarang karena hati kita gembira, kita akan berdoa untuk membuka sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik, kakak undang untuk duduk kembali dan kita berdoa bersama ya. Nah, doa bersama bagaimana? Kita lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup matanya. Kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami hati yang gembira untuk memulai sekolah minggu ini. Terima kasih kepada orang tua karena juga memberi semangat kepada kami
agar terus mengikuti sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga dengan akhirnya. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua sehingga kami dapat khusyuk di dalam sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Nah, sekarang kita akan bernyanyi kembali. Bernyanyi tapi bukan duduk, melainkan berdiri. Kita berdiri dengan pujian, aku istimewa bukan karena katamu. Tahu kan adik-adik? Oke, sip. Ayo berdiri. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, dan sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Ingrid. Siapa tadi adik-adik? Kak Ingrid, betul sekali. Sekarang kita panggil bersama-sama. 1, 2, 3. Kak Ingrid. Sekali lagi, Kak Ingrid. Silakan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Ingrid yakin dan percaya adik-adik semua pasti tetap semangat dan tentunya menantikan sekolah minggu pada hari ini. Sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Mari terlebih dahulu Kak Ingrid mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab. Lalu, posisi badan sewaktu mendengarkan cerita Alkitab sama seperti kita sewaktu sekolah minggu di gereja. Baik adik-adik, sebelumnya Kak Ingrid mengajak adik-adik semua untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan Yesus agar sekolah minggu kita pada hari ini dapat berlangsung dengan baik. Baik adik-adik, Kak Ingrid mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya,
kepala ditundukkan. Ikuti Kak Ingrid ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat sekolah minggu kembali secara virtual di rumah kami masing-masing. Kami memohon Yesus agar Engkau hadir dalam ibadah sekolah minggu kami. Biarlah kami dapat belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Kak Ingrid mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab dari kitab Perjanjian Baru, ya, yaitu kitab Markus pasal 5, kitab Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 29. Kitab Markus pasal 5 ayat 21 sampai 29. Buat adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab, Kak Ingrid memohon agar adik-adik mendengarkan terlebih dahulu ya. Sudah dapat adik-adik semuanya? Kita baca secara bersama-sama ya. Kak Ingrid menghitung, hitungan mundur. 3, 2, 1. Yuk. Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 29. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan suatu video. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat.
Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dari cerita Alkitab pada hari ini yang terambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 21 sampai 29, kita dapat belajar adik-adik. Yang pertama, yaitu Bapak Yairus dan perempuan tadi sangat bergembira atau bersukacita akan kedatangan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sangat terkenal pada saat itu. Karena Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat atau keajaiban. Di antaranya adik-adik menyembuhkan orang sakit. Yang kedua, ada usaha loh adik-adik dari dalam diri Bapak Yairus dan perempuan tadi atas kesembuhan mereka. Apakah itu? Yaitu Bapak Yairus setelah melihat kedatangan rombongan Tuhan Yesus, segera mendatangi Tuhan Yesus dan memohon agar Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuannya. Lalu perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya segera mendekati Tuhan Yesus adik-adik. Tidak hanya diam saja, dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Ketiga, ini yang penting adik-adik. Bapak Yairus dan perempuan tadi punya iman untuk sembuh. Iman atau kepercayaan atau keyakinan akan Tuhan Yesus dengan segenap hati. Perempuan tadi adik-adik yakin dan percaya. Buktinya adalah, yuk kita baca kembali dari kitab Markus pasal 5 ayat 28. Sudah adik-adik? Ya, 3, 2, 1. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Ini adik-adik bukti dari perempuan tadi, yaitu bukti iman bahwa dia yakin dan percaya dengan menjamah jubah Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh. Apabila saat ini adik-adik ada yang sakit, tetap yakin dan percaya adik-adik, pasti sembuh. Usaha untuk sembuh dapat dilakukan yaitu berobat ke dokter, makan makanan yang bergizi, dan yang terpenting adik-adik berdoa memohon kesembuhan kepada Yesus. Dan setelah sembuh, jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan. Iman yang menyelamatkan adalah
iman yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita. Amin. Ya, adik-adik, cerita Alkitab kita telah selesai. Dan mari Kak Ingrid mengajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kepala ditundukkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita Alkitab pada hari ini yang telah kami dengarkan secara bersama-sama. Terima kasih kami telah belajar tentang iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk menjadi anak yang baik, dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, belajar dengan rajin, bersukacita bersama keluarga, dan mengasihi sesama kami. Kami berdoa untuk seluruh bangsa di dunia, khususnya Indonesia, dapat terlindungi dari pandemi COVID-19. Kami juga berdoa buat orang-orang yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Dan kami memohon juga ya Yesus, kiranya pandemi COVID-19 ini dapat berakhir dengan segera. Kami juga berdoa buat orang-orang yang sedang sakit pada saat ini. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga memohon kiranya Tuhan selalu menyertai untuk 1 minggu ke depan aktivitas kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Inilah rangkaian doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Ingrid. Pasti keren sekali cerita yang dibawakan oleh Kak Ingrid. Adik-adik, sebelum kita menutup dengan doa, kita bernyanyi kembali. Dan kakak mau mengajak kalian untuk bernyanyi. Lagunya apa ya? Lagu baru loh adik-adik. Jadi kita sama-sama belajar. Judulnya Senin Selasa. Nah, ikutin kakak ya. Kita belajar bersama-sama. Oke? Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap napasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu.
Setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Engkau segalanya. Wih, adik-adik keren sekali. Suaranya oke punya. Itu lagu baru dari kita Kakak Sekolah Minggu. Dan sekarang untuk menutup sekolah minggu, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa untuk menutup sekolah minggu kita. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa dan tidak malas untuk mengikuti sekolah minggu. Baik, kita akan menutup dengan berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena telah Engkau jaga dari awal, pertengahan, hingga akhir ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan menutup sekolah minggu kami. Biar kuasa Roh Kudus-Mu hadir, sehingga kami selalu bersemangat di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami tetap dijagakan Tuhan dari sakit penyakit seperti corona. Berkati juga Tuhan Yesus untuk kedua orang tua kami. Karena kedua orang tua kami yang selalu semangat untuk membantu kami. Berkati kami, juga anak-anak sekolah minggu, beserta guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami yang sederhana, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik, aktivitas minggu ini kakak bagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama buat adik-adik yang berumur 3-7 tahun, dan kelompok yang kedua untuk adik-adik yang berumur 8-12 tahun. Untuk kelompok pertama adik-adik yang berumur 3-7 tahun, aktivitasnya menghafal ayat hafalan dari Markus pasal 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Untuk kelompok 2, adik-adik yang berumur 8-12 tahun, aktivitasnya bercerita tentang ungkapan syukur atas kesembuhan. Contohnya, "Halo, nama saya Ingrid. Saya bersyukur atas penyertaan Yesus selama saya sakit dan masa pemulihan. Yesus menjaga saya dan keluarga setiap waktu, sehingga saya cepat pulih dan sehat kembali. Yesus sungguh amat baik. Terima kasih Yesus." Aktivitas ungkapan syukur bisa seperti atau lebih dari contoh tadi ya adik-adik, sesuai dengan yang pernah adik-adik alami. Aktivitas adik-adik kelompok 1 dan 2 dapat direkam dan dikirimkan ke WA grup SPA. Paling lambat hari Kamis ya. Terima kasih buat orang tua terkasih atas bimbingan dan kerjasamanya.